Apa kabar Polo-Polo ya? Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya ya ke Cilacap, tetapi karena kita menginapnya di Purwokerto, maka saya akan cerita mampir makan di Purwokerto. Nah, sahabat-sahabat Polo-Polo semua ya, ini kita mampir di Sate Ambal Haji Tino dan bakso soto Sami Asih Pak Birin Purwokerto ya. Jadi dua tempat ini saya ceritakan kepada teman-teman semua, bolo-bolo semua yang sering juga dalam perjalanan ya. Ini saya ceritakan sate ambal dan bakso soto Pak Birin, bakso soto Sami Asih Pak Birin. Nah teman-teman semua, bolo-bolo semua ya, ini adalah vlog ataupun cerita saya dalam suatu perjalanan dinas keluar kota misalnya, atau saat mengisi acara, atau perjalanan pribadi kami, atau perjalanan yang pada saat diajak dengan mitra-mitra ya. Nah memang sengaja saya samarkan ya dengan siapa kami berjalan ataupun dengan siapa kami yang mengajak kami makan ya, tetapi kami akan mengulas sedikit tentang menu, tentang tempat, tentang parkiran, dan tentang barangkali kalau diizinkan oleh pemiliknya kami akan cerita tentang energi keseimbangan ya, karena memang kami di sini adalah perencana agrowisata yang juga membuat atau membuatkan tempat-tempat untuk resto, tempat makan dan lain sebagainya. Dan ini kalau diizinkan, jadi kalau tidak diizinkan maka kami tidak akan kami sampaikan di sini. Nah teman-teman semua, saya memang tertarik untuk tempat makan ya, tempat resto terutama yang memiliki tempat atau ruang yang khusus untuk suatu acara. Misalnya ada ruang untuk rapat, ruang untuk diskusi keluarga, atau mungkin ruang untuk pertemuan keluarga, atau mungkin nikahan dan lain sebagainya. Jadi memang saya tertarik dengan tempat-tempat seperti itu. Teman-teman semua ya, polo-polo semua, hari ini ya, tema kali ini adalah tentang perjalanan saya ya ke Purwokerto, namun acaranya sebetulnya ada di daerah Cilacap. Karena memang lebih dekat menginap di Purwokerto, tempatnya lebih dekat ke tempat acaranya dibandingkan dengan kota Cilacapnya. Nah, bolo-bolo semua ya, yang pertama akan saya ceritakan di sini tentang rest area sate ayam ambal Haji Tino. Saya nggak ngerti yang persisnya sate ayam ambal yang pertama sebelah mana ya. Tetapi ini karena kita mungkin dalam perjalanan dan kita mudah untuk mencarinya di perjalanan Jalan Dendes ya, pas lagi jam makan siangnya, yang beralamat di Jalan Urut Sewu area Sawah, Ambal, Kabupaten Kebumen. Kita mampir di sini ya, kita sholat di sini ya, karena memang sudah jam waktunya isoma, istirahat, sholat dan makan. Dan ini tulisannya cukup gede banget ya. Jadi kita tinggal lihat di sini ada tulisannya di situ Sate Tino 3 ya, artinya ini memang cabang daripada sate ayam ambal Haji Tino yang ketiga atau yang keempat ya. Tadi informasinya menurut pramuniaganya di situ adalah yang keempat, tapi ini adalah sate Tino 3, berarti ada yang lainnya ya selain nomor 3. Jadi menurut informasi memang ada cabang yang sampai ke 5, jadi tempatnya berbeda-beda. Nah kita lanjutkan ya teman-teman semua, ini adalah sate ambal Haji Tino. Kalau ruang parkirnya cukup luas, kalau mobil mungkin ya cukup banyak lah ya, lebih dari 20 mobil bisa ditaruh di situ. Dan tempatnya cukup luas, jadi memang tulisannya aja sampai seperti itu. Jadi, tetapi ini sate ayam ambal memang kita pengen coba, karena memang saya baru pertama kali makan sate ambal seperti apa ya. Mari kita coba, kita masuk ke dalam. Nah ini adalah ceritanya. Kita di sini. Ya itu tadi teman-teman semua ya, tempat parkirnya ada di bagian depan dan juga ada yang di bagian belakang. Nah sekarang kita mulai masuk ke bagian tempat makannya ya. Di situ ada tertera kasir ya di sana ya. Jadi kita masuk ke sebelah dalam karena di tempatnya ini cukup luas.
meja dan kursinya juga cukup banyak ya. Jadi yang di bagian depan ini ada kursi-kursi yang bisa ditempati 3 orang. Satu meja ada 2 kursi yang masing-masing kursi bisa diduduki untuk 3 orang. Jadi bisa untuk berenam atau mungkin satu keluarga cukup dengan satu meja ya, yang di depan ini, yang di bagian selasar bagian depan. Nah, sekarang kita ikuti untuk masuk ke sebelah bagian dalam. Nah, baik teman-teman semua, bolo-bolo semua, kita masuk ya, ternyata di sebelah dalam ada meja yang lebih panjang lagi ya, bisa menampung untuk kita ukuran orang ya 12-15 orang begitu, atau satu elok. Dan kebetulan ini ada tamu yang makan siang juga di situ. Satu kendaraan elok itu memesan tempat satu baris, itu cukup ya, kurang lebih untuk sekitar 15-20an orang. Dan di tempat itu juga ada tempat untuk yang prasmanan ya sepertinya. Jadi sebelah kiri dari kita tempat pintu masuk itu, dari ucapan selamat datang itu sudah ada tempat-tempat yang lain yang biasanya bisa juga digunakan untuk sebagai tempat prasmanan atau tempat pertemuan-pertemuan. Nah, kemudian kita masih tetap jalan ke belakang karena bisa di tempat saung-saung yang ada di sana ya. Jadi kita memilih saung yang di sana, yang dimana itu lebih sejuk. Mungkin ada sekitar 8 saung yang di belakang sana ya. Kemudian nanti ada tempat pertemuannya dan tempat parkirnya ya. Jadi kami parkir di bagian muka, tetapi kami makannya di bagian belakang ya. Nggak apa-apa ya, kita jalan-jalan sedikit. Nah, kemudian sebelum kita melihat yang lainnya ya, kita makan siang terlebih dahulu ya. Ada aneka nasi di situ, ada ketupat juga ditawarkan di situ, ada nasi goreng ya, ada mie instan juga ya. Kemudian aneka sop juga ada. Untuk sayurnya ada aneka cah dan capcay, dan snacknya juga ada. Nah, kemudian sate, ini aneka sate ini bermacam-macam ya teman-teman semua ya. Namanya sate ambal ini kita bisa pesen sate ayam biasa yang isinya 20 tusuk, kemudian ada sate ayam kampung yang isinya 20 tusuk, ada sate bebek ya, ada sate kelinci, tongseng, cengkleng dan sebagainya, itu serta di situ. Kemudian untuk seafoodnya ya ada bermacam-macam udang di situ ya. Kemudian ada olahan-olahan dari nila, gurami ya. Kemudian ayam kampung, bebek goreng bakar juga ada. Kemudian ada paket. Nah, ini yang namanya paket ekonomis. Ada nak yam, ada nak mbek ya. Kemudian minuman juga ada di situ dan jus juga ada di situ. Ya, teman-teman semua, mitra-mitra semua ya, kita menunggu pesanan ya, karena kita dari perjalanan Jogja menuju ke arah Purwokerto ya, melalui Jalan Dendels ya. Maka pesanan itu setelah tidak terlalu menunggu waktu lama, itu pesanan kita datang. Nah, inilah pesanannya. Nah, teman-teman semua, bolo-bolo semua ya, yang suka jalan ya, traveler ya, teman-teman semua, ternyata di sini yang namanya sate dan bumbunya terpisah ya teman-teman semua ya. Jadi satenya terpisah gitu. Jadi kita pesen yang paketan 20 tusuk begitu, kemudian kita bagi rame-rame. Kemudian bumbunya tersendiri ya, ini bumbunya juga unik, khas, di mana ini ada semacam kayak ada rasa-rasa tempe begitu ya kalau nggak salah ya, karena memang sate ambal itu ada yang rasa-rasa tempenya gitu. Kemudian kita juga pesen capcay sebagai sayurnya di sini ya, sambelnya juga sendiri seperti itu. Nah, ini kalau porsi nasinya, kita pengen jadi makan ini ya. Jadi kita porsinya cukup besar ya, cukup bisa untuk berdua kalau saya. Jadi
memang porsinya cukup besar nasinya, banyak nasinya. Jadi sate ambal ini adalah satenya adalah seperti ini, bumbunya tersendiri, kemudian nanti dicampur sendiri baru kita makan. Nah ini kita campur dengan capcaynya ya, sate ayam ambal Haji Tino yang di paket yang keempat. Dan ini semuanya ya, sate ini sudah matang ya jadi semua cabang-cabang dari Haji Tino ini menurut informasi adalah satenya sudah dibikin di tempat yang cabang utama atau mungkin tempat utamanya sate ayam ambal Haji Tino. Nah baru kemudian dikirimkan ke cabang-cabangnya. Nah salah satu cabang yang ketiganya ada di sini atau yang keempatnya ada di sini. Jadi penyajiannya tidak begitu menunggu terlalu lama karena memang sudah disajikan dalam bentuk setengah matang, tinggal begitu ada tamu datang tinggal dimatangkan demikian. Jadi masih ada hangat-hangat di situ. Nah kemudian setelah kita makan tentu saja kita pengen istirahat, yaitu adalah satu elok yang dimana tadi kelewatan kita melewati mereka di pintu dekat masuk di pintu tengah kasir, bukan di selasar ya, di bagian tengah itu cukup mengambil satu tempat yang satu baris untuk kurang lebih sekitar 15 hingga 20 orang ya. Nah di belakang sana itu ternyata juga ada joglo yang bisa digunakan untuk ruang-ruang pertemuan. Kemudian ada ruang untuk tempat pertemuan lagi di sebelahnya di sini. Jadi joglo ini juga pernah dipakai untuk pernikahan. Kemudian bisa disewakan ya. Ini juga untuk tempat acara keluarga atau hajatan. Kemudian untuk acara yang tertutup ada di sebelah sana mungkin ada sekitar 15 hingga 18 meja panjang untuk yang di ruang tertutupnya ya. Jadi ini ada beberapa tempat ada di bagian selasar, ada di bagian tengah selasar, ada gubuk-gubuk atau saung-saung kurang lebih sekitar 8 hingga 10, ada joglonya tersendiri dan ada ruang tertutupnya sendiri ya, dan ruang parkirnya cukup luas. Nah ini kita lihat seputaran di bagian tengah atau di bagian belakangnya ya teman-teman semua. Nah sahabat-sahabat bolo-bolo semua ya, kita makan, kita nikmati, kemudian kita kepengen sholat, tetapi akan lebih enak kalau kita bayar terlebih dahulu ya, paket yang kita makan, kemudian minumannya dan sebagainya ya. Di belakang itu ternyata kita lihat tadi lebih teliti, ternyata ada pendoponya 2 dan ruangan yang agak memanjang tadi yaitu sedikit agak terbuka, itu ada sekitar 15 ya. Bolo-bolo ya, kita sebelum melanjutkan aktivitas kita untuk sholat ya dan sebagainya, maka kita bayar terlebih dahulu ya. Kita melewati lagi ruang tengah di mana tadi ada ibu-ibu yang memesan tempat ya, itu 1 L300 ya, bisa cukup untuk sekitar 15-20 orang ya. Kemudian kita mau sholat, kita bayar terlebih dahulu ya tempat makan kita. Dan saya tadi lupa menyampaikan bahwa ternyata kalau kita lebih teliti lebih lanjut, ternyata pendoponya ada 2 tempat ya, ada kanan dan kiri tadi, dan sebelah kanan tadi ada ruangan sekitar 15-17an meja, di mana itu tidak tertutup ya teman-teman, tapi terbuka dan itu bisa dipesan untuk jumlah yang besar, misalnya pakai kendaraan bis dan lain sebagainya. Tentu saja kita mesti pesan tempat terlebih dahulu ya supaya bisa terlayani dengan baik. Dan ini adalah untuk yang masuk di area belakang ya teman-teman semua, bro-bro semua. Baik teman-teman semua, bolo-bolo semua ya, tadi setelah kita bayar-bayar ya, kita juga lihat area yang di belakangnya. Kemudian sebelum melanjutkan perjalanan untuk ke Purwokerto, karena acaranya di Cilacap,
tetapi lebih dekat dengan Purwokerto, maka kita sholat terlebih dahulu. Nah, ini adalah tempat toiletnya dan tempat semplatnya ada di sebelah samping sebelah sini ya, jadi agak sedikit terpisah. Dan kebetulan waktu itu musolanya ya AC-nya mati karena kemarin ada gempa atau seperti apa, jadi mati pemadaman secara global, namun AC-nya tidak bisa langsung untuk dihidupkan, jadi sebetulnya ada AC-nya ya, tetapi tidak apa-apa karena memang bisa dibuka tempatnya seperti itu sehingga kita bisa sholat dengan nyaman. Bolo-bolo ya, kita lanjutkan perjalanan kita menuju kota Purwokerto ya, dimana kita nanti acaranya di Cilacap, namun tempat acaranya lebih dekat dengan dari Purwokerto untuk kita menginap, daripada kita menginap di Cilacap, ternyata lebih dekat kita menginap dari Purwokerto. Nah, pada malam ya kita makan malam karena ternyata makan sate tadi, sate ambal dan capcaynya tadi, ternyata porsinya segitu kita habis, tapi kita masih kenyang gitu ya. Jadi kita makan nyari bakso atau soto saja. Nah, pilihannya adalah ini kita makan bakso dan soto Samiase Pak Birin. Ya, ini adalah rekom dari teman kita Mbak Nelsa, di mana pernah makan di sini dan cukup enak katanya. Yang beralamat di Jalan Pramuka, Sodagaran, Purwokerto, ya Jawa Tengah. Ya, di sini Kabupaten Banyumas ya. Ini cukup recommended ya, cukup recommended bagi teman-teman semua yang belum pernah datang kemari. Cobalah ini soto dan bakso Pak Birin. Ini luar biasanya harus ngantri. Nah, ini pada saat kita parkir di sini ternyata tempat parkirnya juga cukup penuh ya, karena memang tidak memiliki tempat parkir yang khusus, jadi seperti kayak nempel di pinggir-pinggir jalan, tetapi masih juga bisa teratasi ya untuk tamu-tamu yang makan bakso dan soto yang ada di sini. Nah, baik teman-teman semua ya, bolo-bolo semua, kita pesen bakso dan kita pesen soto. Namun kita juga bingung ini sotonya kayak apa, baksonya kayak apa ya, kan begitu ya. Kalau kita lihat harganya kok sepertinya wow begitu ya, tetapi kok peminatnya banyak banget gitu ya. Nah, ternyata Mbak Nelsa cukup makan baksonya, katanya begitu udah cukup. Sementara kita pingin soto sapi ya, soto sapi yang spesial tentu saja ya, soto daging yang spesial. Ya, di situ. Jadi kita nggak makan nasi malamnya karena siang tadi juga makan cukup banyak, jadi kita cukup makan bakso dan soto sepertinya kok cukup gitu ya. Nah, sekarang kita pesan minumnya seperti ini, kita jeruk aja sudah cukup ya, tempatnya jeruk, hanya salah satunya adalah es. Nah, ini adalah tempatnya ya teman-teman semua, bolo-bolo semua, bisa kita lihat sembari kita lihat tempat-tempat yang recommended yang seperti ini. Seperti ini, kok ramai banget ya, sepertinya seperti itu. Ya teman-teman semua ya, mejanya cukup banyak sebetulnya di sini. Mejanya cukup banyak ya, dan ini bisa nampung, ada yang satu bis turun dari satu bis itu ternyata tempatnya masih memanjang ke sebelahnya lagi. Ya, jadi tempat kasirnya ada di bagian depan tadi, pintu masuk di sebelah yang sana tadi yang pintu masuk. Kemudian masuknya ini mejanya cukup banyak ya, dari beberapa macam mejanya cukup banyak, dan yang disajikan di sini memang hanya bakso dan soto saja. Ya, jadi bisa satu meja ini ada 4 kursi ya, ada juga yang 6 kursi ya, untuk rombongan nanti pesan terlebih dahulu, maka nanti akan disediakan tempat seperti yang menggunakan bis, seperti pada bagian belakang itu ada yang menggunakan bis, sekitar 50-an orang pun mereka cukup untuk satu tempat yang ada di sebelah bagian apa namanya bagian segini ada depan ya, jadi selasarnya agak depan ya, kita lihat di sini. Yang datang satu bis pun dilayani, tempatnya di sebelah sana, bisnya di sebelah pojok sana, sono tuh.
Ya teman-teman semua, mitra-mitra semua ya, bakso soto Samiase Pak Birin yang ada di Purwokerto dan hanya ada di Purwokerto ya. Jadi memang luar biasa, yang lesehan pun juga ada ya. Teman-teman semua, bolo-bolo semua ya, bakso soto Samiase Pak Birin yang hanya ada di Purwokerto. Ya ternyata juga menyediakan tempat untuk lesehan. Jadi ada beberapa tempat, mungkin sekitar ada 5 atau 6 ya, mungkin di situ sebelah pojok di sana untuk yang suka lesehan. Ya, ini ada sedikit lesehan di sana, tapi ini juga ada tempat duduk di mana tempat duduknya yang tidak ada sandarannya, jadi memang digunakan untuk seperti itu ya. Jadi di bagian sebelah sini ada tempat yang tadi kita lihat rombongan dari bis yang sekitar 50-an orang ada di bagian selasar, di bagian depan teman pintu masuknya harus melewati kasir terlebih dahulu ya. Dan ini adalah daftar menu makannya ada di bagian dinding juga sudah ada di situ. Mejanya ada berapa, Mas? Meja 50 ada? Ya, segitu. Oh, segitu. Iya. Oh, ini baksonya nih kayak gini nih. Ini sapi nih. Ya, bolo-bolo semua, ini adalah bakso dan soto Pak Birin ya yang ada di Purwokerto ya. Sotonya adalah seperti ini ya, ternyata ada kerupuk merahnya ini yang khasnya di sana ya. Ternyata dagingnya nanti kalau kita makan ternyata hampir kurang lebih sekitar 100 gram. Kenyang banget ya teman-teman semua. Dan ada ketupatnya ya, ada ketupatnya di situ ya. Jadi ketupatnya tidak banyak, mungkin separuh ya, tetapi itu makannya sudah cukup kenyang. Jadi kita makan malamnya nggak pakai nasi lagi ya. Sementara teman kita salah satunya mencoba bakso, ternyata memang baksonya cukup enak. Berbeda dengan bakso yang lain, maka bolo-bolo semua nih kalau ke tempatnya Purwokerto coba bakso dan sotonya Pak Birin ya, cobain ya. Kemudian bandingkan dengan tempat-tempat yang lain karena ini cukup ramai banget ya teman-teman semua. Ya, bolo-bolo semua. Dan ini adalah baksonya ya, pentolnya yang besar ada 1, yang kemudian yang standarnya ada 2, dan yang dibelah itu ada 1, dan ada tetelannya semua ya, daging sapi ya di situ sepertinya, dan rasanya unik dan baksonya juga enak. Kemudian adalah sotonya ya, ada ketupatnya separuh kalau nggak salah, ada kerupuk merahnya yang khas seperti itu, dan dagingnya banyak ya, ini ada 100 gram juga ada, jadi kita kayaknya kenyang makan daging nih. Jadi sotonya memang spesial ya, daburan bawang gorengnya, daging kuahnya terutama ini cukup spesial ya. Dan kita makan memang sampai tandas bersih seperti ini ya teman-teman semua ya. Jadi bukan karena lapar, tapi karena memang enak dan kita makannya pas kalau mungkin lagi saat-saat yang lagi hangat-hangat seperti itu. Nah, bolo-bolo semua teman-teman semua ya, kita setelah makan-makan tentu saja kita akan bayar-bayar ya teman semua. Dan kasirnya ini adalah meja yang ada di sini yang diisi oleh Mas ini dengan kipas angin seperti itu. Tinggal kita nanti menyebutkan mejanya mana, kemudian nanti akan ditanya oleh Pak siapa di situ, karena sebelum kita datang akan ditanya dengan siapa atau Pak siapa atau Mbak Mak siapa atau siapa, nanti ditanya mejanya berapa, dan kita bayar dan bisa menggunakan dengan kartu yang kita gesek di situ atau kita bayar tunai. Dan ini lokasinya kita juga ada yang minuman yang bisa ambil langsung bayar di kasir. Jadi begitu kita ambil kemudian langsung kita bayar di kasir. 100 ada 70 40-an. Oh. Kalau daging sapinya bisa habis berapa? Kurang paham, Pak. Ya, tadi informasinya adalah sekitar 40 meja ya kurang lebih. Kemudian dagingnya ditanya juga nggak tahu karena memang yang mengolah ada di bagian dalam ya. Tapi kalau ini di sini mungkin cukup banyak ya, mungkin bisa mencapai puluhan ya, karena ini memang legendaris sekali ya, bisa mencapai kurang lebih mungkin sekitar 50-an kilo mungkin nyampe ya, karena cukup ramai ya teman-teman semua, dan bukanya mulai dari tadi siang sampai malam. Teman-teman semua, mitra-mitra semua, itu tadi cerita perjalanan saya ya ke Purwokerto yang tempat acaranya ada di Cilacap ya. 2 tempat yang kami kunjungi semuanya recommended ya teman-teman semua ya, silakan mencoba di tempat-tempat yang tadi telah saya sampaikan dan alamatnya tertera di situ ya. Nah, bolo-bolo semua tetap semangat, tetap bahagia, dan
kasih.